Ya, Shalom alaikum Besem Adonai Yeshua Hamashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita akan ngebahas Yohanes Pentakostalisme. Mari kita lihat video berikut ini. Roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan pikiran hati kita. Ya, jadi itulah. Terus pedang apa yang dibawa Yesus? Pedang yang dibawa Yesus itu untuk memisahkan kekudusan dan kenajisan. Untuk memisahkan umat Tuhan dan bukan umat Tuhan. Untuk memisahkan kebenaran dan kesesatan. Dan untuk memisahkan dari yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Artinya, siapa yang mau ikut Yesus harus membuang jimat-jimat kepercayaan dan ikatan-ikatan dosa. Di dalam Matius 11 ayat 28, pedang untuk membuang beban berat. Makanya dia katakan, marilah kepadaku semua yang letih berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi Yeshua, Yahweh ya Yeshua itu sendiri, bukan orang lain. Ya kalau kamu membawa Tritunggal, kamu bawa doktrin, kamu akan terjebak. Karena Yahweh itu terdiri dari 4 kata. Yod artinya tangan, Hi artinya lihat, Fan artinya paku, Hi artinya lihat. Sehingga untuk mengetahui siapakah orangnya, lihatlah pada tangan yang terpaku. Akulah Yotevave. Keluaran 6 ayat 2. Di ayat 3 dia katakan, dengan namaku Yotevave, aku belum menyatakan diri. Aku belum menampakkan gambarku. Lalu siapakah yang belum menampakkan gambarku? Di dalam Yeskel 31 ayat 29 dia katakan, aku tidak lagi akan menyembunyikan wajahku, ya, jika aku telah mengutus rohku kepada kaum Israel. Jadi Yesus itu sendiri roh yang ada. Makanya Yesus bilang, Bapa berdiam di dalam aku. Betul, Bang. Oke, Bang. Saya ya Mr. Best, jangan bingung-bingung. Oke, saya mau pamit dulu ya teman-teman ya. Ada jemputan jadi Samuel, Shalom. Kapan kau main ke Samuel? Shalom Bang. Bang, aku boleh ngomong nggak Bang? Aku boleh ngomong nggak Bang? Ya silakan. Ya Bang ya. Aku minta maaf ya Bang. Ilmu teologi aku enggak. Tapi kalau bicara tentang orang Kristen Bang, berdebat kayak gini sih, aku cuma ngomong satu Bang. Orang Kristen itu ditanya iman Bang. Kami orang Maluku itu, iman kami itu diuji tahun 99 2000 Bang. Ya, saya cuma diajarkan satu Bang sama pendeta saya Bang di Maluku Bang. Doa orang benar, itu Tuhan jawab Bang. Kita kalau berdebat kayak begini Bang, kita malu Bang. Abang kalau mau berdebat kayak gini Bang, kami orang Maluku itu ditanyakan iman kita Bang. 99 2000 Bang, Abang tahu kan daerah Maluku orang Kristen itu diajarkan di orang Maluku itu Bang, cuma tentang kasih, terus tentang iman. Kalau iman Abang udah sebesar biji sestawi, aku angkat jempol Bang. Gak usah berdebat kayak gini Bang. Ya Bang ya. Host, aku pamit ya host ya. Kami orang Maluku gak pernah mau berdebat, gak pernah mau menanyakan tentang Yesus adalah Yahweh atau Bang. Aku pamit Bang. Karena setelah tahun 19 2000 Bang, baru ada nama Yahweh Bang. Host, Pak, sebelum Bapak turun Pak, saya kasih lihat Pak ya. Yesus berkati kita semua ya. Bye. Ya gaya. Saya mau kasih lihat Oke logonya, teman-teman, logonya host saya pamit dulu ya, Mr. Samuel, Shalom. Siap, Bro Maritan, siap. Oke, makasih Bang. Jadi begini itulah. Jadi gini kita dari tadi itu sebaiknya kamu jangan ngomong. Tadi saya dapat poin-poin yang kamu katakan bahwa Yesus adalah Bapa. Yang poin yang terakhir Yesus adalah Yotevave, kamu tidak terima. Belum, 2 kabupaten. Masa saya nggak terima kalau saya sudah mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa. Kalau Yesus adalah Bapa, berarti kau diam saja karena di sini room ini Yesus adalah Bapa. Buat apa kau berdebat di sini? Kalau Pak Beas ya. Oke, sorry. Pak Beas, kalau Bapak orang Maluku Pak Beas, nama Tuhan ada di lambang gereja Papa. Yod He Waw He. Itu Pak, makanya jangan kau bilang EY Pak. Di sini nama Tuhan Bapak jelas ditulisan Pak, Yod He Waw He Pak. YHWH Pak. Oke? Ya ini berarti kalau bicara kita kan satu pemahaman tadi yang seperti disampaikan Bang John.
ya kan? Cuma bicara soal nama aja, kenamaan. Masalah kenamaan Yesus itu ya Bapa sendiri. Nah, itu intinya di situ aja sebenarnya. Mata kita sama Pak, betul, kita sama Pak. Kita sama. Terima kasih. Nah, Pak. itu Oke, Pak. intinya di Jadi begini, Bang, saya pamit, Pak. sekarang Kasih banyak waktu ya. jangan turun dulu. Sekarang saya kasih pendalaman iman. Yesus itu adalah Bapa yang adalah Yotevave di perjanjian lama. Jadi tidak usah lagi Anda berdebat di room ini karena di room ini sama pemikirannya. Sekarang Iya, tadi tinggal saya sudah minta Anda maaf, Bang. Saya sudah ini. tinggal Anda buang saja konsep-konsep yang terdiri dari 3 pribadi. Satu Allah, itu akan bertentangan. Ya. Karena hanya ada satu Allah, satu pribadi. Itulah dia perkataan dari orang ini yang mengatakan bahwa satu Allah, satu pribadi. Itu adalah ajaran Oneness Pentakostalisme yang sudah dikutuk oleh bapak-bapak gereja sebagai ajaran sesat. Nama lain dari Oneness Pentakostalisme adalah Sabellianisme. Mari kita lihat pengertian Sabellianisme berikut ini. Sabellius menyatakan bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus ada 3 bentuk koeksistensi atau 3 manifestasi dari satu Allah. Menurut pandangan ini, Trinitas bukan berkaitan dengan atur Allah, tetapi hanya cara Allah dalam menyatakan dirinya. Pandangan ini mengajarkan bahwa Bapa Allah adalah pencipta dan pemberi hukum sebagai Anak, Allah adalah penyelamat sebagai Roh Kudus, Allah melahirkan kembali dan menguduskan. Atau dengan cara lainnya, Sabellius mengajarkan bahwa Allah dikenal sebagai Bapa dalam perjanjian lama, sebagai Anak dalam kitab-kitab Injil, dan sebagai Roh Kudus untuk zaman ini. Sabellianisme dalam setiap kasus percaya bahwa satu pribadi saja yang mewujudkan diri dengan 3 cara. Pandangan ini juga dikenal sebagai Trinitas ekonomi, yaitu satu Allah yang mewujudkan dirinya dalam jabatan-jabatan berbeda pada ekonomi atau administrasi atau dispensasi yang berbeda. Di Gereja Timur, Sabellianisme juga dikenal sebagai monarkianisme yang modalistik. Sabellius kini diikuti oleh Alberardus yang menyatakan bahwa nama Bapa untuk menyatakan kuasa, Putra untuk menyatakan hikmat, Roh Kudus untuk menyatakan kebaikan. Sabellianisme merupakan bidat dalam Gereja Timur yang merupakan bentuk metodologi modalisme teologis. Sabellianisme adalah kepercayaan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus ada 3 mode atau aspek hal yang berbeda yang bertentangan dengan pandangan Tritunggal tentang 3 pribadi yang berbeda dalam ketuhanan. Sabellius beranggap bahwa Yesus sebagai Allah sambil menyangkap pluralitas pribadi-pribadi dalam Tuhan yang memegang kepercayaan yang mirip dengan modalistik monarki. Monarki kapitalisme umumnya dipahami telah muncul selama abad kedua dan ketiga dan telah dianggap sebagai bidat setelah abad keempat. Meskipun ini dibantah oleh beberapa orang, Sabellianisme dinyatakan bidat dalam Konsili Konstantinopel I pada 381. Tritunggal bukanlah Sabellianisme. Jadi Sabellianisme ini dikutuk sebagai ajaran bidat, ajaran sesat pada Konsili Konstantinopel. Mari kita lihat Konsili Konstantinopel I berikut ini. Inilah dia penjelasan Konsili Konstantinopel. Di lain pihak, kekristenan versi Konsili Nikea I juga punya pembela. Selain Anastasius, para bapak Kapadokia juga mengangkat wacana Tritunggal yang sangat mempengaruhi sidang konsili di Konstantinopel. Apollinaris, uskup Laodikea, teolog pro-Nikea lainnya malah menimbulkan kontroversi. Mungkin karena terlampau bersemangat mata Arianisme yang ajarannya bahwa Yesus Kristus bukan Allah. Apollinaris mengajarkan bahwa keberadaan Kristus terdiri dari jasad insani dan akal budi ilahi, dengan mendustakan keyakinan bahwa Kristus berkodrat insani sempurna termasuk memiliki akal budi insani. Akibatnya ia dituding mencampur-adukan pribadi Allah dan terperosok ke dalam cara-cara sesat Sabellius. Jelas Sabellius dinyatakan bidat dan sesat di Konsili Konstantinopel. Kenapa? Karena mengajarkan bahwa Allah itu satu pribadi, bukan 3 pribadi. Itu ajaran sesat dari Sabellianisme. Nah, ajaran ini menghilang ketika Sabellius mati. Muncul lagi di
tahun 1911 oleh Gelang Fulk dan Frank Ewart dengan nama yang baru, yaitu nama Oneness Pentakostalisme. Mari kita lihat Oneness Pentakostalisme berikut ini. Sejak tahun 1914 dalam gerakan Sidang Jemaat Allah, akhir sebuah aliran doktrinal hingga kini disebut Oneness Pentakostalisme, akan disingkat OP. Sebutan lain dari OP adalah Jesus Only. Kalian OP sebenarnya dimulai sejak tahun 1911 oleh Gelang Fulk dan Frank Ewart. Jelas, jadi nama baru isi usang atau jubah baru isi usang. Artinya berganti nama dari Sabellianisme menjadi Oneness Pentakostalisme, tapi ajarannya ajaran sudah usang, alias ajarannya sama saja, alias podo wae dengan ajaran Sabellianisme yang mengatakan bahwa Allah itu satu pribadi. Itu ajaran sesat dari Oneness Pentakostalisme. Terus yang benar bagaimana? Yang benar, Allah itu terdiri dari 3 pribadi yang berbeda. Yesus bukan Bapa, Yesus bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa, tetapi Bapa, Yesus dan Roh Kudus satu substansi. Itulah dia penjelasan Tritunggal yang benar, oke? Oke. Jika ada pertanyaan yang ingin Anda tanyakan, silakan kirim pertanyaan Anda melalui email, melalui kolom komentar. Nanti kalau ada waktu saya akan menjawab pertanyaan Anda. Oke, itu saja jawaban dari saya untuk hari ini. Bahwa Oneness Pentakostalisme adalah ajaran sesat. Yang benar adalah Tritunggal. Bagaimana penjelasan Tritunggal yang benar? Penjelasannya begini. Yesus bukan Bapa, Yesus bukan Roh Kudus, dan Roh Kudus bukan Bapa, tetapi Bapa, Yesus, dan Roh Kudus satu substansi. Itulah dia penjelasan Tritunggal yang benar, oke? Oke, itu saja jawaban saya dari hari ini. Sekian, dan terima kasih.